Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo. Hai. Hai hai. Halo. Hai hai. Halo. Apa kabar hari ini kalian? Baik. Alhamdulillah ya, mudah-mudahan semangat untuk belajar pembelajaran hari ini ya dari Ibu. Nah, sebelum kita mulai pembelajaran, kita berdoa terlebih dahulu. Silahkan ketua kelasnya memimpin doanya ya. Sebelum belajar dimulai, marilah kita berdoa bersama. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman bi rahmatika ya arhamar rahimin. Amin. Baik, untuk menumbuhkan rasa jiwa nasionalisme kita berdiri dulu ya untuk menyanyikan lagu Indonesia Raya. Semuanya berdiri. Ya, berdiri tegap. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Sekarang Ibu akan mengecek kehadiran kalian semua. Nah, untuk kehadirannya, kalian jawabnya bukan hadir ya atau tidak hadir ya, tetapi dengan perasaan kalian saat ini. Baik itu sedih, bahagia, atau semangat ya. Yes. Aldi Ramdhani. Kenapa sedih? Agit Pahlevi Sukma. Semangat, Bu. Alhamdulillah. Ahna. Sakit. Ain Solihah. Alhamdulillah. Alvin Agustian. Semangat, Bu. Asep Alwi Saputra. Hizriya Nurmala. Ada yang belum absen? Sudah semua. Nah, mudah-mudahan yang sakit cepat diberi kesembuhan biar bisa masuk kelas dan belajar bersama kita ya. Terus yang tadi sedih, meskipun sedih tetap semangat belajarnya, dan bahagia juga harus juga semangat belajar. Terutama kalau yang lagi bahagia, di belajarnya juga pasti harus lebih semangat ya. Nah, sekarang kita akan masuk ke materi. Sebelum ke materi, Ibu akan menyampaikan dulu tujuan pembelajarannya. Yang pertama, tujuan pembelajarannya itu mengevaluasi laporan statistik di media berdasarkan tampilan statistika dan representasi datanya. Alur tujuan pembelajaran sekarang melakukan prosedur perhitungan ukuran pemusatan data, min, median, dan modus, data kelompok, dan data tunggal. Nah, sebelum kita masuk ke materi yang sekarang, Ibu mau nanya nih, pertemuan kemarin kita membahas tentang apa? Distribusi frekuensi. Ada yang masih ingat apa rumus jangkauan itu? Ada, silahkan Meli. X max dikurangi X min. Apa itu X max? Artinya X max apa? Ya? Nilai maksimal. Berarti kalau X min itu kebalikannya yaitu nilai minimalnya. Nah, ada yang namanya jangkauan, ada yang namanya banyak kelas. Kalau banyak kelas gimana rumusnya? Ya? 1/3 log n. N-nya apa? Banyaknya data. Nah, terus ada lagi yang namanya panjang kelas. Apa panjang kelas?
Jangkauan dibagi banyaknya kelas. Kalau jangkauan kan seperti yang tadi ya, X max dikurangi X min, dan banyak kelasnya adalah 1 ditambah 3,3 log N. Nah, sekarang kita akan, pembelajaran sekarang itu yaitu min, median, dan modus. Kita ingat kembali di zaman SMP kita. Nah, min itu apa sih? Rata. Kalau median? Nilai tengah. Kalau modus? Nilai yang sering muncul. Berarti minimal kalian tahu ya, apa itu min, apa itu median, dan apa itu modusnya. Nah, sebelumnya Ibu akan melihatkan dulu kepada kalian, dan kalian simak video pembelajaran hari ini ya. Hai, aku Tika. Selamat. Sembari menyimak, Ibu akan membagikan bahan ajar kepada kalian. Ukuran pemusatan data, yaitu mean, median, dan modus. Agar kita lebih semangat, yuk bersamaku bertamasya mencari manfaat mempelajari ukuran pemusatan data di kehidupan sehari-hari. Cus kuy. Hai Dev, kamu kenapa? Aku sedang memikirkan bagaimana caranya aku tahu kalau kemampuan matematika aku di atas atau di bawah teman-teman ya. Aku tahu caranya. Bagaimana caranya? Caranya bisa menggunakan mean, median, atau modus. Wah, itu kan materi yang akan kita pelajari. Jadi tidak sabar ingin tahu caranya. Terima kasih infonya. Sama-sama, Dev. Yuk ikuti aku ke perjalanan selanjutnya. Hai In, sepertinya kamu lagi bingung. Perlu bantuanku? Iya nih, aku mau beli tas, tapi aku bingung apakah uangku cukup ya untuk membelinya di mall. Aku tidak tahu harga pastinya. Aku bisa membantumu. Bagaimana caranya? Cari harga tas yang kamu maksud di internet. Pasti muncul banyak kan? Nah, carilah rata-rata harga tas itu menggunakan mean, median, atau modus. Wah, itu kan pelajaran yang akan kita pelajari. Aku jadi tidak sabar untuk mempelajarinya. Setelah mempelajarinya, pasti aku bisa memutuskan apakah aku jadi membeli tas itu atau tidak. Terima kasih ya infonya. Sama-sama, In. Ada yang bisa menyampaikan pemahaman tentang video ini yang berkaitan dengan min, median, dan modusnya? Ada yang bisa nggak? Jadi menceritakan tentang yang pertama, menceritakan dia itu mau beli tas, tapi dia kebingungan harga yang dengan budget uang yang dia punya. Yang kedua, dia mengetahui terkonfirmasi COVID di setiap desa. Dia tidak tahu mana yang warga yang sudah terkena COVID dan yang belum. Nah, itu kan permasalahannya. Nah, kaitannya dengan materi yang sekarang, min, median, modus. Bagaimana? Bisa dihitung dengan min, median, modus. Oh iya. Nah, berarti yang pertama itu kan video pembelajarannya itu tentang membeli tas. Kebingungan. Katanya berapa sih harga tas, kita nggak tahu ya. Nah, berarti kita cari dulu di beberapa toko, misalkan bisa dicari di beberapa toko, misalkan toko A, toko B, toko C, toko D, dan seterusnya. Kita mengambil data satu-satu antara harga tas yang mau dibeli tersebut, terus mengambil rata-ratanya. Kebanyakan nih harga berapa kalau dirata-ratakan dalam setiap toko tersebut. Jadi bisa pakai rata-rata, bisa pakai modus. Kalau modus berarti harga yang paling banyak, yang paling sering muncul atau si penjualnya itu didagangkan. Ya, harga yang paling sering dijualkan itu, harga pasarannya itu segitu, berarti itu adalah modusnya. Kalau mediannya, bisa nggak dipakai mediannya? Mediannya bisa juga kita pakai median untuk membeli tas.
yaitu kita ambil datanya semuanya, harga semuanya data, terus ambil nilai atau harga di tengah-tengah. Jadi harga tengah-tengah itu harga yang tidak terlalu mahal atau harga yang tidak terlalu murah. Jadi harga tengah-tengah sekitaran segitu harga atas itu tersebut. Nah, begitu juga untuk permasalahan yang kedua tentang COVID-19. Nah, COVID-19 juga kan itu tentang data ya, sama. Yang berkaitan tentang data itu pasti berhubungannya pasti dengan mean, median, dan modus. Ada lagi nggak selain membeli tas, terus COVID-19 dalam kehidupan sehari-hari yang sering kalian temukan kalau yang berhubungan dengan mean, median, dan modus? Tentang Ada? Silakan Abdul Aziz. Iya, sensus suara bisa. pembagian BLT. Pembagian BLT. Kalau di sekolah ada nggak? Di sekolah misalkan. Jumlah siswa, ya. Kalau jumlah siswa bagaimana? Misalkan contohnya. Seperti baju batik yang jumlah siswa, jumlah anak yang belum kebagian baju batik. Bisa. Oh, jadi jumlah anak yang sudah kebagian baju batik dan yang belum kebagian baju batik, atau masalah gender. Jadi siswa SMA plus di sini yang perempuannya ada berapa, laki-lakinya ada berapa. Seperti itu ya. Nah, berarti mengerti ya untuk pembelajaran hari ini yaitu tentang mean, median, dan modus. Kita lanjut ke materinya. Silahkan kalian lihat bahan ajarnya. Nah, di sini di bahan ajar sebelumnya, sebelum ke bahan ajar, lihat di kalian ada bahan ajar. Bahan ajar itu adalah bahan ajar kalian untuk pemahaman materinya dalam pemahaman yang didapat untuk sekarang. Nah, sama ibu juga nanti dibagi LKPD sekarang. LKPD itu nanti sama ibu dibagi bahan ajar, menjelaskan bahan ajar kepada kalian, berarti kalian nanti isian ya, kan di bahan ajar itu ada titik-titik ya. Nah, titik-titiknya itu sembari ibu menerangkan kepada kalian tentang bahan ajar, tentang materi sekarang, sama kalian diisi sembari pemahaman kalian, sambil memahami, sambil menulis. Yang pertama, ukuran pemusatan data tunggal. Di dalam statistikanya, pemusatan data itu ada yang namanya data tunggal dan data kelompok. Jadi kalau data tunggal itu, min itu rumusnya jumlah data dibagi banyaknya data, median nilai tengahnya rumusnya setengah N ditambah 1, dan modus nilai yang sering muncul. Jadi modus itu bisa langsung dilihat kalau itu datanya data tunggal. Lihat aja nilai yang paling banyak itu adalah modus. Nah, contohnya seorang siswa mendapat nilai matematika sebagai berikut. 6, 7, 5, 8, 5, 7, 6, 6, 7, 6, 5, 8. Maka min, median, dan modusnya adalah berapa katanya. Nah, di sini kita urutkan terlebih dahulu. Kenapa diurutkan? Karena dalam median itu kan nilai tengah. Kalau nilai tengah itu harus diurutkan terlebih dahulu datanya. Baru kita cari nilai tengahnya. Nah, untuk rata-rata yang pertama yaitu jumlah data dibagi banyaknya data. Jumlah data berarti datanya itu dijumlahkan semuanya keseluruhan. Hasilnya yaitu 76. Dibagi berapa? 12. Hasilnya 6,33. Kalau median, setengah N ditambah 1. N-nya berapa? 12. Berarti 12 ditambah 1 sama dengan 13. 13 ditambah 2, 6,5. Nah, median si 6,5 itu bukan mediannya, tetapi datanya. Data yang terletak, data median ke 6,5. 6,5 itu terletak antara data keberapa dengan data keberapa? 6 dengan 7. 6,5 itu antara 6 dan 7 di tengah-tengahnya. Berarti harus dibagi 2 kalau tengah-tengah ya. Berarti 6 data ke-6 berapa? 6. Data ke-7 nih? 6. Berarti 6 ditambah 6. Jadi data ke-6 ditambah data ke-7 dibagi 2 karena setengahnya sama dengan 12 dibagi 2 sama dengan 6. Nah, untuk modus kita lihat atau langsung dilihat juga ada hasilnya. Nilai yang sering munculnya ada berapa? 6. Itu adalah modusnya. Sampai sini ada yang mau ditanyakan? Tidak. Nah, sekarang ke ukuran pemusatan
data. Sebelum ke soalnya, sama Ibu dikasih tahu dulu ini rumusnya, yaitu ukuran pemusatan data untuk rata-rata sigma. Sigma itu artinya adalah jumlah. Jumlah FI dikali XI dibagi jumlah FI. FI-nya itu frekuensi, XI-nya data ke I. Kalau datanya itu atau nilainya atau intervalnya itu 1, misalkan intervalnya itu 0, 1, 2, 3, 4. Nah, itu datanya XI-nya sama. Kalau interval ada rentangnya, misalkan 1 sampai 5. Terus 6 sampai 10. Nah, itu nilai tengah-tengah XI-nya. Kalau intervalnya ada rentang. Kalau tidak ada rentang, si intervalnya berarti itu adalah XI-nya. Terus modus, rumusnya TB ditambah D1 dibagi D1 ditambah D2 dikali C. TB-nya tepi bawah, D1-nya selisih kelas frekuensi kelas modus dengan frekuensi kelas modus sebelumnya. Nah, kalau D2-nya sebaliknya. Kalau D1 sebelumnya berarti kalau D2 sesudahnya. C lebar kelas dan median, rumusnya TB ditambah setengah N kurangi FK dibagi FI dikali C. FK frekuensi kumulatif dan FI-nya adalah frekuensi yang nanti titik modusnya atau titik mediannya ya. Lihat ke contoh. Di sini ada contohnya. Perhatikan tabel berikut. Sebenarnya tabelnya itu hanya sampai FI ya. Kalau di bahan ajar kalian. Nah, kalau di bahan ajar kalian sampai FI, sekarang karena mau dijelaskan sama Ibu, jadi sama Ibu ditulis sampai akhirnya XI-nya. Nah, berarti intervalnya itu 21 sampai 25 sampai 46 sampai 50. FI-nya ada berapa jumlahnya? Ada berapa? 40. Yang pertama kita cari dulu apa rata-rata. Katanya yang ditanyakan adalah rata-rata. Rata-rata itu jumlah FI dikali XI dibagi jumlah FI. Sedangkan di sini kan tidak ada XI ya. Yang pertama itu kita cari dulu XI-nya berapa. Untuk mencari XI-nya berapa, berarti lihat di interval. Intervalnya itu 21 sampai 25. Berarti tengah-tengahnya berapa? 23. Nah, itu 23-nya itu adalah XI untuk yang pertama. Terus yang keduanya 26 sampai 30 jadi 28. Berarti XI yang kedua. Terus 31 sampai 35 berapa? 33, 38, 43 dan seterusnya. Nah, di sini juga belum ada FI dikali XI. Kalau FI dikali XI, jika dijumlahkan keseluruhan, di sini ada yang namanya 3 kali 23 nanti ya. Terus 9 kali 28, 4 kali 33, 10 kali 38, 3 kali 42, 43, 11 dikali 48. Nanti dijumlahkan sama kalian itu adalah jumlah FI dikali XI. Hasilnya yaitu 6968. Terus ada yang ditanyakan sampai sini? Ada yang ditanyakan? Cukup? Berarti kalian Ibu anggap mengerti, berarti kerjakan LKPD-nya. Nanti kalau sudah mengerjakan LKPD, tiap kelompok hasil kerjanya itu presentasikan ke depan ya. So. Ya. Modus makan nilai yang sering muncul ya, jadi dilihatnya sebelum ke sini, lihat dulu frekuensi yang paling besar di mana. Frekuensi yang paling besar frekuensinya kalau modus 60 berarti di sini. TB-nya adalah 1. 1 itu kan batas bawah. Kalau TB itu batas bawah kurangi 0,5 berarti 1 kurangi 0,5 seberapa? Iya, berarti TB-nya 0,5. D1-nya kan nggak ada ya di atasnya.
Udah semua? Sudah. Udah? Atas? Nah, sekarang kita ke presentasi. Nah, sebelum ke presentasi, karena sudah lumayan ya berpikirnya, kita ice breaking terlebih dahulu ya, biar semangat lagi untuk presentasi. Ayo semuanya berdiri. Kita ice breaking, ayo bermain dengan gembira. Udah? Siap? Ikuti yang Ibu katakan ya. Siap? Konsentrasi. Konsentrasi dimulai. A, B, D, G. Sesungguhnya. Maju-maju. Mundur-mundur. Maju-mundur. Tidak sesungguhnya. Mundur-mundur. Maju-maju. Maju-mundur. Belum. Ingat ya, konsentrasi ya. Satu kali lagi. Konsentrasi. Konsentrasi dimulai. Sekarang presentasi, siapa yang mau terlebih dahulu? Kelompok mana? Ya boleh kelompok Agit ya. Ke depan. Boleh semuanya mengikuti, nanti misalkan siapa yang nulis, siapa yang pemahamannya, memberikan pemahaman kepada kalian, nanti siapa juga yang nanti menjawabnya. Bisa. Jadi diperhatikan dulu, ditulis dulu soalnya seperti apa. Jadi nilai rata-rata. Silahkan jelaskan. Nah, di sini kita akan mencari nilai rata-rata terlebih dahulu. Soalnya nilai rata-rata ulangan bahasa Inggris dari 3 kelompok, yakni 15 orang kelompok A dengan rata-rata 90, 28 orang kelompok B dengan rata 80, dan 57 orang kelompok C dengan rata-rata 70. Nah, di sini kita akan mencari nilai kelompok rata-rata kelompok A, B, dan C. Kita cari satu-satu dulu terlebih dahulu. Jawab. Kita tulis dulu rumus rata-rata. X bar sama dengan banyak data, jumlah data dibagi banyak data. 5 kurangin 0, 5. Turun 0. 580 dibagi 100. 5 kali 100. 580 dikurangi 500. 80 bagi 100. Naik koma, turun 0. 800 bagi 100. 8 kali 100. Nah, jadi nilai rata-rata dari kelompok A, B, dan C itu adalah 75,8. Ada yang mau bertanya? Terus silakan. Ada yang mau bertanya? Silakan. Itu kan 70 sama dengan M-nya itu berapa? Bisa dicari nggak? Ini. Jadi ini teh adalah jumlah banyak data teh iya. Jadi 7.990. Ada lagi? Udah? Tepuk tangan untuk kelompok 1 ya. Silakan. Sekian presentasi dari kami. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, mengerti untuk nomor 1 dari kelompok 1 ini? Jadi di LKPD kalian ini berbeda-beda ya. Soalnya kan Ibu memakai model pembelajaran, pendekatannya itu berdiferensiasi. Jadi setiap kelompok itu berbeda-beda sesuai dengan kemampuan kelompoknya. Jadi
ada yang soalnya ada yang hot, ada yang low. Nah, di sini tadi kan ada yang nanya N itu apa atau dicari dari mana? Maksud N-nya itu adalah jumlah data kelompok C ya. Nah, kan ini ada jumlah data kelompok A. Yang ini jumlah data kelompok B. Jadi kalau mau semuanya jumlah data kelompok A, semuanya tulis. Jadi jumlah data kelompok A, jumlah data kelompok B, jumlah data kelompok C. Kalau misalkan mau pakai pemisalan, misalkan N, berarti yang ini NA, NB, NC. Jadi kalau pakai pemisalan itu tetap ada kodenya untuk A, untuk B, untuk C, untuk memisahkan kita. Jadi untuk lebih mengerti lagi jika di kemudian hari kita lihat lagi bukunya ya. Ya. Sekarang lanjut di kelompok 2. Silahkan ke depan. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami di sini akan mempresentasikan hasil kerja kelompok 2. Untuk rumusnya yaitu X sama dengan jumlah frekuensi dikali XI. Sedangkan di sini kita belum menemukan XI-nya. Mari kita cari terlebih dahulu untuk XI. Nah, evaluasi. Meskipun begitu berarti alhamdulillah ya. Untuk kelompok yang lainnya besok lagi. Soalnya sudah terwakili ya untuk data tunggal yang tadi yang pertama, data kelompoknya yang tadi. Nah, hasilnya berarti kalian sudah memahami untuk data tunggal. Pakai rumusnya rata-rata data tunggal gimana? Rata-rata data tunggal. Rumusnya banyaknya data, jumlah data dibagi Banyaknya data. Nah, untuk data kelompok seperti ini ya. Kalau data kelompok kalau tidak ada XI-nya berarti kalian cari dulu nilai tengahnya. Kalau misalkan datanya bukan seperti ini tetapi hanya angka. Misalkan di sini bukan skor tetapi nilai 1, 2 atau 55, 65, 75, 85, 95. Nah, ini tidak usah dicari lagi untuk SI-nya, tetapi ini sudah menjadi XI-nya. Kalau angkanya 1 tidak ada rentang. Nah, bagaimana pembelajaran hari ini? Alhamdulillah. Menyenangkan? Berarti semua bisa ya? Bisa. Berarti Ibu coba kalian untuk tes individu. Ya? Ya. Semuanya dibagi ya. Untuk tes individu cukup ya dalam waktu 7 sampai 10 menit. Ya. Ya. Ya, sok. Yang sudah boleh dikumpulkan ya. Alhamdulillah sudah ya semuanya. Gimana pembelajaran hari ini, menyenangkan? Mudah-mudahan ya ilmunya bermanfaat. Amin. Dan untuk kehidupan sehari-hari juga, kalau untuk materi min, median, modus itu sebenarnya itu sangat bermanfaat kan ya. Terutama misalkan kalian nanti bisa, kalau nanti lulus sekolah kerja di kepegawaian atau di mana mensensus atau apa kan bisa sangat terpakai juga ya kalau materi seperti ini. Jadi tidak akan tidak terpakai gitu. Jadi pasti akan terpakai. Nah, untuk pertemuan selanjutnya yaitu kita membahas masih tentang pemusatan data tetapi di kuartil. Ada yang namanya desil, kuartil, dan persentil. Tetapi yang pertama kita kuartil dulu ya. Kuartil itu suatu bagian dibagi 4 bagian, itu adalah kuartilnya. Nanti dibahasnya di pertemuan selanjutnya. Sekarang cukup sekian dari Ibu pembelajaran hari ini. Mari kita tutup dengan bacaan Alhamdulillah bersama-sama. Alhamdulillah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.